Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 30 tahun G3P2A0H2 hamil 12 minggu datang ke BPM dengan keluhan gumpalan darah berwarna merah dan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis tampak bongkahan menyerupai janin pada darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 98 kali per menit, suhu 36,4, palpasi 2 jari di atas simpisis. Hasil spekulo terdapat pembukaan serviks, tampak ada jaringan yang keluar dari serviks, HB-nya 9,6. Pertanyaannya, apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Kalau pertanyaannya diagnosa, otomatis kita harus tahu apa data fokus yang akan kita ambil. Di mana di sini dikatakan perdarahan ya, si ibunya perdarahan, terdapat pembukaan serviks dan adanya jaringan. Di sini sudah jelas, kalau sudah ada jaringan berarti itu termasuk ke dalam abortus incomplete ya, karena memang jaringannya tidak ada kalimat seluruhnya, hanya tampak jaringan saja, sehingga ini termasuk ke dalam abortus incomplete. Sedangkan abortus iminen ya, ini adalah abortus yang mengancam, ciri-cirinya tidak ada pembukaan serviks. Insipient sudah ada pembukaan serviks tapi tidak ada pengeluaran. Kalau komplit yaitu abortus yang sudah semuanya hasil konsepsinya keluar. Kalau habitualis itu lebih kepada abortus yang berulang. Kita lanjut, apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? Seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 3 bulan datang ke PMB dengan keluhan tidak ada nafsu makan. Muntah terus-menerus dan nyeri ulu hati. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80, suhu 37, pernapasan 20, mata terlihat cekung dan lidah terlihat kering. Diagnosis dari kasus ini, berarti kita lihat data fokusnya apa? Dia muntah ya, terus-menerus, mata cekung, lidah terlihat kering. Nah, kalau dia ciri-cirinya itu mual muntah pada umumnya ya, seperti mata cekung, turgor kulit jelek, lidah kering, terus muntah terus-menerus, nyeri ulu hati dan sebagainya, maka itu termasuk ke dalam B ya rekan-rekan, yaitu hiperemesis gravidarum tingkat 1 ya. Karena memang tingkat 1 itu adalah seluruh gejala yang dialami oleh hiperemesis pada umumnya. Sedangkan kalau tingkat 2 itu sudah masuk ke dalam bau mulut yang ada aseton, sedangkan tingkat 3 itu ciri-cirinya adalah adanya penurunan kesadaran. Jadi begitu ya cara membedakan 3 jenis hiperemesis gravidarum. Tingkat 1 itu gejala hiperemesis pada umumnya, kalau sudah ada bau aseton itu sudah tingkat 2, kalau sudah ada kesadaran yang menurun itu sudah tingkat 3. Jadi tidak boleh salah lagi ya dalam menentukan hiperemesis. Kita lanjut, seorang perempuan 35 tahun, G4P30, hamil 24 minggu, datang ke RS mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 140/100, pernafasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tidak ada kontraksi uterus, tidak ada nyeri tekan abdomen, TFUS tinggi pusat, DJJ 156 kali per menit. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita lihat data fokusnya adalah darahnya merah segar, tidak ada nyeri, tidak ada kontraksi uterus, berarti tidak ada trauma di sini. Darahnya merah segar, otomatis itu diagnosa dari plasenta previa ya rekan-rekan. Jadi perdarahan di kehamilan lanjut itu hanya ada 2 ya, plasenta previa ataupun solusio plasenta. Di mana perbedaannya kalau plasenta previa itu darah segar, solusio plasenta itu darah kehitaman. Plasenta previa tidak ada nyeri, sedangkan solusio plasenta itu ada nyeri, dan ciri-cirinya itu memang berkebalikan. Kita lanjut, apakah diagnosis yang sesuai dengan kasus? Seorang perempuan 23 tahun, G1P0A0, hamil 10 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir disertai kram perut. Hasil pemeriksaan suhu 35,9, nafas 16 kali per menit, nadi 60 kali per menit, tekanan darah 90/60, inspekulo ostium uteri membuka. Di sini sudah jelas diagnosa ya, pertanyaannya rekan-rekan. Kalau diagnosa berarti kita cari data fokusnya. Data fokusnya yaitu perdarahan serta adanya pembukaan ostium uteri. Nah, tapi tidak ada dikatakan keluar jaringan, otomatis jawabannya adalah
abortus insipient ya, sudah saya jelaskan di soal sebelumnya. Kita lanjut, apakah diagnosis yang paling mungkin di mana dikatakan seorang perempuan 35 tahun G4P3A0 hamil 36 minggu datang puskesmas dengan keluhan bercak darah dari kemaluan. Hasil anamnesis tidak ada mules dan nyeri, gerakan janin masih dirasakan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 84 kali, pernapasan 20 kali, TFU 30, puki, presentasi kepala, belum masuk pintu atas panggul, DJJ 142 kali per menit, kontraksi negatif, ekstremitas bawah udem. Hasil spekulo tampak sisa darah berwarna merah segar di dinding vagina, porsio masih menutup. Di sini jelas bahwa ini merupakan perdarahan tanpa ada nyeri, tanpa ada keluhan lain, dan darahnya merah segar, bukan darah kehitaman. Otomatis jawaban yang tepat adalah plasenta previa ya rekan-rekan. Nah, itulah beberapa contoh-contoh soal dalam UKOM Kebidanan 2024. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai bertemu di video selanjutnya.